Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Untuk pagi ini saya akan menyampaikan materi yaitu tentang standard operational procedure tentang handling group check-in in front office. Jadi penanganan check-in untuk tamu rombongan ya. Seperti saya sampaikan kemarin bahwasanya untuk handle check-in rombongan itu berbeda dengan cara handle check-in tamu individual. Oke, saya lanjut. Nah, untuk yang pertama, ini adalah on check-in atau di arrival date-nya, di tanggal kedatangannya. Yang pertama adalah always designate of group coordinator from the front desk prior to arrival. Artinya adalah kita selaku front office atau reception itu harus selalu koordinasi dengan koordinator grupnya atau biasa dikenal dengan tour leader atau juga personal in charge atau PIC. Kita harus koordinasi dengan PIC-nya itu sebelum tamu check-in. Jadi sudah mulai jauh-jauh hari kita harus sering sekali komunikasi agar di tanggal kedatangannya tidak ada miskomunikasi dan apa yang menjadi permintaan dari pemesan rombongan itu sesuai, baik dari jenis kamarnya, jumlah kamarnya, kemudian permintaan-permintaan khusus lainnya, misalnya seperti untuk sajian makannya, apakah hanya makan pagi saja atau termasuk makan siang, kemudian event-event apa yang mau diadakan tamu rombongan itu di hotel. Jadi ada banyak hal yang harus dikoordinasikan terus-menerus dengan PIC-nya atau TL ya dikenal. Jadi ada dua istilah itu kalau kalian nanti di hotel. Ada istilah TL itu sebutan sebagai tour leader atau PIC personal in charge. Oke, lanjut. Untuk selanjutnya di sini ada liaise constantly with the sales group coordinator for information. Nah, sebagai seorang reception, kita juga harus sering komunikasi dengan salesnya atau kalau di hotel sales and marketing SM ya. Kalau ada istilah SM itu sales and marketing itu salah satu bagian dari marketing yang bertanggung jawab terhadap tamu rombongan itu. Jadi biasanya setiap sales marketing di hotel itu punya marketnya sendiri-sendiri untuk jenis tamu rombongan. Tamu rombongan ada digolongkan menjadi banyak ya. Ada yang dari instansi, ada yang dari airlines, ada yang dari travel agent ya, ada yang grup individual traveler. Jadi beda-beda dan biasanya setiap sales and marketing mereka punya marketnya sendiri-sendiri. Jangan sampai salah. Itu tamunya misalnya GIT atau grup individual traveler yang kita hubungi sales and marketingnya instansi. Ya, itu nanti salah, akan ada miskomunikasi. Jadi kita komunikasinya dengan marketing yang menghandle grup itu. Ya, gitu ya. Jadi untuk menyamakan persepsi juga kalau kita komunikasi dengan marketing karena biasanya untuk tamu rombongan itu komunikasinya tidak ke kita langsung sih biasanya. Jadi tidak ke kita sebagai reception tapi biasanya melalui marketingnya ini karena marketing itulah yang mendatangkan tamu rombongan tersebut yang negosiasi harga, kemudian negosiasi hal-hal lain terkait selama tamu tersebut menginap di hotel, seperti itu. Jadi jangan sampai tidak ada komunikasi. Selanjutnya, ini harusnya nomor 3 ya tadi ya. Check that arrival registration form or cards have been prepared for the group along with the rooming list for signature. Jadi di sini registration form atau registration card itu sama ya. Registration form dan registration card itu sama.
hanya istilahnya aja yang beda. Nah, di sini periksa apakah kartu pendaftaran atau registration form-nya tadi udah disiapkan atau belum. Jadi sebelum tamu datang itu harus sudah kalian prepare. Kalian benar-benar harus well prepare ketika tamu belum datang. Jangan sampai ketika tamu rombongan datang kalian masih mempersiapkan formulir-formulir atau masih bingung mencari formulir yang harus eksekusi, yang harus ditandatangani oleh tamu, yang harus kalian isi itu belum siap. Nah, itu ketika morning preparation itu harus sudah siap. Atau biasanya ini sudah disiapkan oleh yang shift pagi. Karena check-in-nya kan siang. Dan itu tugasnya handle check-in itu tugasnya yang shift sore biasanya. Bersama dengan daftar kamar atau rooming list. Nah, yang dimaksud rooming list ini adalah daftar nama-nama tamu rombongan. Jadi misalnya rombongan ada 40 orang. Nah, di situ ada nama-namanya siapa saja. Itu kamar ini namanya siapa, kamar ini namanya siapa. Seperti itu yang dimaksud dengan rooming list. Terus kemudian jenis kamarnya apa, request per kamarnya apa. Nah, itu yang dimaksud dengan rooming list nanti akan saya tunjukkan di slide berikutnya. Nah, di sini ada contoh registration form atau registration card. Ini hanya contoh saja, sebenarnya banyak ya. Untuk registration form atau registration card kalau kalian cari di internet itu banyak banget contohnya dan biasanya beda-beda. Itu tergantung dengan kebutuhan dari hotel itu sendiri. Nah, dari sini ini saya kasih contoh ya. Ini satu contoh case registration form atau yang buat registrasi tamu ketika tamu di hotel ya. Itu mereka harus menandatangani atau mengisi ini. Nah, ini bisa tamu yang mengisi, bisa kita juga. Nah, sebenarnya hotel yang bagus sih sekarang meminimalisir tamu itu mengisi registration form. Jadi diisikan oleh pihak hotel atau resepsionisnya. Karena apa? Itu sebagian dari bentuk pelayanan. Oke, saya jelaskan di sini ya. Di sini ada banyak isian. Yang pertama, itu di atas sendiri ada number ya. Jadi itu nomor seri registration form-nya. Jadi kalau ada yang hilang, ada yang ketelisut atau dipalsukan itu nggak bisa. Pasti akan dicari nanti sama accounting. Itu kegunaan dari ini nomor registrasi. Kemudian juga kalau memudahkan kita juga untuk menyortir atau mencari data. Kalau nanti sudah diarsipkan ini, kalau ada nomor serinya. Jadi ini kan nanti kalau sudah selesai kan di file gitu ya. Jadi enak kita mau nyari-nyari data gitu tinggal oh ini nomor sekian nomor sekian. Jadi ini biasanya kan data seperti ini nanti dikumpulkan dalam satu bundle. Jadi enak kita nyarinya. Kalau misalnya suatu saat kita butuhkan. Oke, kolom bawahnya di sini ada arrival date ya. Tanggal kedatangan tamu, tamunya check-in tanggal berapa. Ya, di sini ada departure date ya. Tamunya check-out tanggal berapa. Kemudian di sini ada full name. Nah, ini saya ambil contoh nih pakai nama saya aja ya. Untuk penulisan nama ya. Ini misalnya nama saya kan Andi Harsono ya, tapi kalau untuk penulisan di hotel itu penulisan seperti ini. Nama belakang dulu Harsono, kemudian koma, Andi Mister atau misalnya cewek ya itu Mrs gitu ya sorry kalau yang sudah suami itu Mrs MRS gitu ya tapi kalau yang belum yang masih lajang itu MS gitu ya Miss ya kemudian di sini ada room rate ya ada room rate atau harga kamar kemudian room number di sini ya 501 misalnya number of guests 2 pax ya 2 orang berarti yang menginap 2 orang kalau tipe kamarnya deluxe gitu ya. Maaf, ini kalau misalnya individual. Nah, ini yang sebelah kanan, saya ambil contohnya nanti yang sebelah kanan aja. Yang sebelah kiri bisa kalian baca nanti sendiri. Kalian cari perbedaannya ya. Nanti kalian baca di sini nih. Ini karena ini kan tamu rombongan, jadi saya ambil contoh ini registration form untuk tamu rombongan. Jadi biasanya untuk tamu rombongan tidak semuanya tamu itu mengisi registration form. Cukup satu saja, misalnya ini saya sebagai TL-nya atau PIC-nya ya, ini. Nah, misalnya ini harga kamarnya per kamarnya 750.000 ya. Ini number of room-nya ya, ada 20 kamar.
Terus misalnya jumlah tamunya ini ada 40 pack. Nah, ini berarti kan per kamar isi 2 ya. 20 kamar, terus tamunya 40. Berarti kan masing-masing kamar 2 orang gitu ya. Terus ini di bawahnya ada tipe kamar. Tipe kamarnya deluxe gitu. Nah, ini nomor kamarnya. Biasanya untuk rombongan itu diusahakan untuk blocking room-nya atau mapping-nya. Istilahnya blocking room atau mapping ya kalau di hotel. Jadi apa ya istilahnya kalau mapping itu. Kita ngatur kamarnya lah ya. Itu diusahakan satu lantai. Kalau bisa sih urut satu lantai gitu ya. Seperti ini ya. 501 sampai 510. Ini kan satu lantai ya. Ke lantai 5 kamar nomor 1 sampai kamar nomor 10. Kemudian lantai 6 kamar 601 kamar nomor 1 sampai kamar 10. Ingat, angka di awal itu selalu menunjukkan lantai. Kemudian di sini ada special request, ada permintaan khusus misalnya. Nah, di sini saya ambil contoh sederhana saja. Misalnya all twin room, berarti semua kamar yang dipesan itu twin room atau 2 tempat tidur terpisah. Kemudian yang 3 kamar ini ada request swimming pool view. Jadi view-nya ke kolam renang. Nah, ini contoh-contoh request sederhana dari tamu biasanya seperti ini. Kemudian non smoking room. Ini berarti semua kamar ini tidak diperbolehkan untuk merokok ya. Seperti itu. Kemudian di sini ada company name. Oh, sorry, maaf. Ini seharusnya bukan FIT ya. Kalau FIT itu free individual traveler. Jadi itu buat tamu individu, bukan grup. Kalau grup itu seharusnya tadi itu GIT ya, Group Individual Traveler. Maaf, nanti kalian bisa edit sendiri di file kalian. GIT ya di sini. Ada address, city ya, ada alamat, kota, nomor telepon. Biasanya ada email juga di sini nanti. Kemudian ada tanggal ya. Ini tanggal identitas diri ya. Kalau ada paspornya bisa cantumkan apa nationality, kemudian ya ini jenis kelamin kayak gini. Terus selanjutnya ada payment methods ya, ini di atas tadi kan ini masih data pemesan ya. Nah, yang di bawah ini mulai masuk ke payment methods atau metode pembayaran. Ada banyak metode pembayaran di hotel bermacam-macam ya, mulai dari cash ya, tunai, kemudian visa, ini biasanya tamu-tamu yang dari luar negeri, atau voucher ya. Voucher ini adalah tamu-tamu yang memesan via online biasanya, atau dari travel agent itu mereka pakai voucher pembayarannya. Kemudian ada credit card ataupun debit card ya, atau mungkin pembayaran jenis lain bisa pakai cek mungkin ya, tapi jarang sekali ya kalau yang pakai cek itu sekarang. Kemudian selanjutnya ya di bawah ini ada purpose of visit atau tujuan kunjungan, apakah bisnis atau pertemuan, conference atau holiday liburan atau other yang lainnya. Nah, ini tergantung pada tujuan tamu waktu memesan sih. Waktu kita ke telepon biasanya tahu. Kemudian ini di sini ada kontak phone number, jadi ini kontak tamunya ya. Nah, ini juga bisa di atas tadi atau di bawah. Di sini cantumkan faxnya kalau ada. Nah, yang di bawah ini, yang paling bawah ini yang dimaksud dengan regulation ya, atau regulasi atau peraturan tata tertib kalau di sekolah ya, kayak tata tertib selama menginap gitu di hotel. Beda-beda setiap hotel regulasinya. Ini contoh saja. Di sini ada important money, jewels, and other valuables are brought to the property LPS SMK Hotel premises as the guest shall rise. Ya. Dan nah banyak ya di sini ada masalah sendiri. Pada artinya untuk uang, kemudian perhiasan maupun hal-hal lain itu di luar tanggung jawab hotel itu kalau posisinya ada di kamar ya. Biasanya hotel tidak mau bertanggung jawab karena itu bukan barang yang bisa diidentifikasi. Dan ini riskan jika tidak dicantumkan dalam regulasi ya. Ada tamu yang sering mengada-ada biasanya. Kemudian notwithstanding any methods of payment, I agree that I'm personally a proper session clear. Yes, no from that. Not my analysis in any way. Jadi ini yang paragraf kedua ini terkait jenis pembayarannya ya.
aturan terkait pembayaran. Kemudian yang paling bawah sendiri ini aturan bahwa kalian tidak takut terpaksaan ya untuk terkait administrasi pengisian ataupun tujuan lain ya pada saat pengisian ini benar-benar kalian sudah menyetujui ini. Kemudian di beberapa hotel yang sempat saya alami ya ketika saya kerja di hotel, biasanya saya juga mencantumkan beberapa regulasi seperti tidak boleh membawa peralatan tajam, sajam kayak gitu, kemudian narkoba, kemudian apa namanya, binatang peliharaan, terus durian atau buah-buahan yang menyengat, terus minyak-minyak yang menyengat, itu biasanya tidak diperbolehkan, itu dimasukkan dalam regulasi seperti ini. Jadi ketika tamu melanggar gitu ya, kita bisa mengenakan sanksi atau denda, dan itu biasanya dinamakan additional charge ya, additional charge, jadi biaya tambahan. Nah, ketika tamu sudah sign, tanda tangan di sini, ketika tamu mengelak dari peraturan ketika menyalahi peraturan, mereka tidak bisa, mereka benar-benar harus membayar denda. Kemudian di paling bawah sendiri di sini setelah tamu tanda tangan, di sini juga ada petugas yang tanda tangan siapa ya, petugas front office-nya. Jadi yang bertanggung jawab. Kalau ada kesalahan check-in dan sebagainya, ini menjadi tanggung jawab petugas yang men-check-in-kan atau yang menerima registrasi. Nah, paling bawah sendiri karbon tangkap 3 ini cuma saya kasih note aja. Biasanya rata-rata untuk form-form seperti ini dibuat rangkap 3. Yang pertama adalah untuk tamu, kemudian yang kedua untuk kita sendiri ya, sebagai untuk front office, dan satunya lagi nanti akan disetorkan ke accounting ya. Atau bisa juga rangkap 4, satunya nanti buat file ya, buat file atasan kita. Tapi biasanya cuma 3. Tapi beberapa hotel yang butuh administrasi lebih lengkap ya bisa sampai 4. Itu ya. Nanti kalian cek sendiri perbedaannya dengan yang individual ya. Dari perbandingan. Nah, ini contoh rooming listnya atau daftar list tamunya, list kamar sih, list kamar atau list tamunya. Ini simple, saya buatkan simple saja. Ini mayoritas sama sih, mungkin kalau ada sedikit perbedaan tiap hotel itu ya tergantung kebutuhan kita, tergantung kebutuhan hotel. Ini misalnya tadi kan ada pesennya kan tadi kan sebelumnya 20 kamar ya. 20 kamar dengan total 40 orang. Nah, di sini kalian cek nomornya ada 20 ya, 20 kamar ya. Oke. Nama maaf tidak saya isi semua. Ini hanya sampel aja. Misalnya per kamar ini ada 2 nama. Nah, ini fleksibel sih kalau di hotel, tidak harus nama-namanya benar-benar harus detail itu. Tapi kalau bisa sih juga detail. Kalau nama detail kalian bisa minta ke PIC atau TL-nya sebelum tamu datang biasanya. Kalian minta rooming list-nya. Nah, untuk pengaturan nomor kamarnya juga biasanya kalian jauh-jauh hari koordinasi dengan PIC atau TL-nya. Kaitannya apa? Dengan request-request yang ada di sini. Kamar-kamar yang non smoking, misalnya tadi ya, kamar yang tidak merokok itu kamar nomor berapa saja, terus atas nama siapa saja. Itu harus kita atur sebelum tamu datang. Jadi kita tidak kerepotan ketika tamu datang, kamar dan request-requestnya udah sesuai. Nah, tadi kan ada 3 kamar ya, yang request swimming pool view tadi ya. Nah, ini juga diusahakan satu lantai yang request-request kayak gini. Jadi biar enak kita ngatur kamarnya gitu ya. Baca datanya juga enak gitu ya. Memudahkan kita kerja, dan tamunya sendiri pas kita kasih kunci, TL-nya kita kasih kunci buat dibagikan ke anggota rombongannya itu enak. Jadi nggak ribet. Kalau nanti ngacak-ngacak request-requestnya, terus kamarnya nggak urut gitu ya, beda-beda lantai ribet biasanya. Tapi ya itu pasti sering kita temui sih kalau di hotel-hotel yang kayak cottage-cottage gitu ya, atau pas kebetulan hotel kita pas penuh itu luar biasa susah ngatur mapping, ngatur kamar kayak gini. Apalagi dengan request yang atau permintaan yang berbeda-beda dan aneh-aneh. Itu biasanya agak susah. Simple aja untuk rooming list seperti ini. Ini hanya membantu kita untuk mendata tamu rombongan ya. Kemudian next. Nah, di sini ini selanjutnya ada check all relevant correspondence has been read and briefed during the staff briefing. Jadi
kalian periksa semua jenis surat menyurat atau korespondensi dalam bentuk apapun itu ya, eee, baik antar kalian dengan TL ataupun, marketing ya, ataupun yang diberikan oleh atasan kalian, front office. Jadi arahan-arahan apa saja untuk menangani tamu rombongan itu harus benar-benar, kalian perhatikan atau dicek ulang. Makanya sering-sering baca logbook ya. Gunanya logbook itu untuk melihat catatan-catatan kayak gitu. Nah, biasanya kalau untuk tamu rombongan itu pasti ada yang namanya group information. Jadi group information itu data detail mengenai tamu rombongan itu. Sangat-sangat lengkap datanya. Nanti saya berikan contoh group information ya. Minggu depan mungkin ya. Saya lanjut di minggu depan saya buatkan contoh group information. Kemudian selanjutnya cek juga group billing instruction and cross-check the billing instruction entered on the property management software. Jadi mengecek instruksi pembayaran dan memastikan kembali transaksi pembayaran yang telah terinput di program atau sistem hotel. Yang dimaksud mengecek instruksi pembayaran ini biasanya ada di grup info ya. Di grup info itu ada tamunya ini mau membayar pakai apa? Apakah sudah ada deposit belum? Sebelum tamunya datang itu, apakah tamunya sudah transfer atau tapi belum dicek mungkin? Kemudian kekurangannya berapa? Apakah itu mau diselesaikan ketika tamu datang atau mungkin besok upon check out? Jadi sebelum check out baru diselesaikan ataukah nanti mungkin charge to company, jadi ditagihkan ke perusahaan atau biasanya kalau ditagihkan ke perusahaan itu biasa dimasukkan ke City Ledger ya. Kalau di hotel dimasukkan ke City Ledger. Itu kalau pembayarannya tidak diselesaikan oleh TL-nya tapi nanti akan dibayar lunas oleh perusahaan. Kemudian biasanya untuk deposit dan pembayaran itu ada beberapa yang sudah kalau tamunya udah deposit itu udah dimasukkan ke sistem. Jadi software kayak software semacam sistem yang ada di komputer gitu ya. Nah, itu dicek dulu gitu. Bener nggak sih nominalnya sesuai segini. Nah, itu di cross check dengan kwitansi aslinya. Jadi ya official receipt-nya ya. Bukti pembayaran official receipt itu dicocokkan. Sesuai enggak? Jangan sampai di official receipt misalnya depositnya di official receipt 1 juta. Nah, ternyata di sistem, di software sistemnya kok terinput 2 juta. Ini bisa nombok kalian jadi petugas front office-nya. Oke. Next. Once priority group rooms have been allocated, cut room key for arrival. Jadi kalau ada tamu yang biasanya skala prioritas, katakanlah khusus untuk pimpinan itu datang lebih dulu, pimpinannya cekin lebih awal pakai mobil pribadi misalnya kayak gitu ya. Ini kuncinya segera disiapkan lebih awal. Nanti rombongan biasanya nyusul belakang ya nggak apa-apa, kita prepare dulu gitu ya. Kalau sekarang sudah jarang hotel yang memakai kunci kamar manual yang kayak kita itu ya di Jackney itu jarang. Jadi mereka sudah pakai untuk card ya, key card. Jadi kartu kunci ya, kayak PVC itu bahannya. Nah, itu kita setting pakai mesin encoder namanya, encoder mesin. Dan di kartu kunci itu ada datanya. Kita bisa masukkan nama tamu, nomor kamar, kemudian tipe kamarnya apa, jenis pembayarannya, tanggal check-in, tanggal check-out itu ada. Jadi ada data tamunya biasanya di kunci kamar. Selanjutnya, if group is arriving at one time, then all room must be allocated and all key card. Nah, di sini maksudnya kalau grupnya datang bersamaan ya, semua kamar harus segera dialokasikan di sistem dan kunci segera diberikan ke TL atau PSI. Maksudnya gini, ini kan acuan saya materi yang saya berikan ini sudah bukan materi yang dulu yang masih manual-manual. Jadi sudah by system. Jadi kalau tamu grupnya bersamaan itu di sistem ya, itu ada yang namanya blocking room atau kita check-in kan. Tinggal klik gitu ya. Data tamu yang sebelumnya di expected arrival list itu akan masuk ke guest in house list.
agak susah memang kalau saya jelaskan secara materi, mungkin saya membutuhkan praktek langsung dan software ya, harus ada software aplikasi. Tapi minimal kalian sudah tahu lebih awal dulu, nanti kalau kita ada sistemnya, kita tinggal enak prakteknya. Kayak gitu, terus kemudian saja the number of key per room must match with the occupancy of the room. Jadi jumlah kunci per kamar itu harus sesuai dengan jumlah tamu yang menghuni kamar. Ini tapi biasanya dipakai di hotel-hotel yang berbintang yang benar-benar sudah standar. Itu misalnya tamunya tadi 40 kan per kamar 22. Berarti ya satu kamar mereka dapat 2 kunci. Nah, tapi beberapa hotel iya bintang-bintang 3 gitu ya. Kalau di Jogja itu biasanya pengalaman saya pribadi agak ngirit gitu ya. Eh, atau mencegah apa ya? Lost key sih ya, mencegah kehilangan kunci kamar gitu ya. Itu biasanya per kamar cuma dikasih satu kunci biasanya. Nah, kalau tamunya ada yang keluar gitu terus tamunya satu mau masuk bingung itu baru dibantu petugas. Itu bisa dijadikan opsi. Nah, bagi hotel-hotel kecil atau kalau katakanlah kalian nanti bekerja di hotel-hotel kecil, pertimbangkan itu. Jadi diusahakan saving cost ya. Kalau misalnya dana perusahaan tidak terlalu besar, itu kunci per kamar cukup satu saja. Jadi meskipun yang menempati 2 orang, tapi memang lebih baik jika satu tamu megang satu kunci, gitu ya. Nah, selanjutnya kalau kita sudah ngeset kunci-kunci kamar ya, kunci-kunci kamar sudah kita setting semua, sudah bisa dipakai ya. Kalau kita tempelkan di pintu kamar itu sudah aktif. Kunci kamar itu, room key ya, kita masukkan ke dalam key card. Key card itu yang paling sebelah kanan ini ya. Yang paling sebelah kanan ini key card, jadi kartu kunci. Biasanya di situ ada kupon breakfastnya juga. Kemudian password WiFi biasanya. Kemudian apa ya? Informasi mengenai tamu, nama, kemudian tanggal check in, tanggal check out, udah itu aja biasanya sama nomor kamar sih, nomor kamar. Tuh, dimasukkan ke situ. Kunci kamar ini kita jadikan satu dengan rooming list ya, daftar tamu rombongan tadi biar enak nanti kalau kita bagi kuncinya. Ya, kalau yang sudah dicintai tamu atau tamunya suruh tanda tangan gitu ya. Ini masukkan ke tray ya, tray atau nampan. Biar apa? Biar kita enak, tidak berantakan amburadul untuk file kita itu ya. Tamu datang kita tinggal sodorkan ke TL-nya, misalnya kita tidak yang bukan kita yang sendiri, kita serahkan saja ke TL-nya rooming listnya ini Pak. Kemudian ini kunci-kunci kamarnya, monggo silakan kalau misalnya mau dibagi sendiri. Kalau Bapak membutuhkan bantuan, saya juga bisa membantu membagikan, mungkin seperti itu ya. Karena ada beberapa TL yang mereka sendiri yang menginginkan membagi. Jadi bukan bukan kita dari pihak hotel. Karena kadang ketika datang ternyata ada beberapa perubahan, ada yang nggak ikut ya dari anggota rombongan itu ada yang nggak ikut, kemudian ada yang ternyata di perjalanan minta ganti jenis kamar kayak gitu ya. Jadi nggak apa-apa kita berikan langsung aja ke tamu, ke TL-nya nggak masalah. Itu juga meminimalisir kita sebagai petugas reception pada saat membagikan kunci kamar. Jadi yang bertanggung jawab TL-nya, bukan kita. Gitu ya. Oke, ini belum selesai. Ini baru sebagian saja dari materi. Masih panjang memang untuk materi ini. Nanti secara bertahap saya jelaskan apa sih yang harus kita lakukan untuk handle tamu-tamu rombongan. Nah, ini saya lanjut di pertemuan selanjutnya minggu depan ya. Kalau ada pertanyaan, mumpung belum saya lanjutkan, kalau memang belum tahu, silakan ditanyakan ya. Saya terbuka, tanya nanti bisa di forum, silakan kalian list pertanyaannya apa-apa saja. Kalau ada penjelasan atau istilah-istilah yang kurang kalian pahami, bisa kalian tulis. Oke ya, lebih baik bertanya sekarang daripada nanti ketika kalian sudah di hotel bingung ya, tidak tahu. Oke, saya pikir cukup sampai di sini pembicaraan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.